الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita seperti biasa, kita sekarang lagi di stable berkuda rencananya begitu sambil ngobrol. Jadi beliau ini saya sudah sering lah interaksi sama beliau ini, dan yang saya selalu ingat dari beliau adalah keahlian beliau dalam membuat singkatan-singkatan. Ya, langsung Pak AMDK, Abu Muhammad Dwiyono Kusen. Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Antum sehat ya? Bukan Abu Muhammad Dwiyono Kusen, AMDK itu. Apa itu? Amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Masya Allah. Nah itu kan selalu ketemu, selalu nemu gitu. Amalnya mengajak ditutupnya konvensional. AL-nya tuh amal lainnya. Amal lainnya. Jambi, jangan antum menolak Bank Islam. Jangan antum menolak Bank Islam. Nah, dari kalimat beliau ini antum semua, teman-teman semua pasti udah tahu nih. Beliau ini aktivis kalau dalam tanda kutipnya, mengajak orang ayo ke Bank Syariah. Wah, iya. Ayo ke Bank Syariah. Dan sekarang bikin komunitas anak tuh pas muncul kan player kan. Komunitas masyarakat pecinta Bank Syariah. Ini kalau udah pecinta ini udah kayak ambasador, Pak. Gimana ceritanya antum bikin komunitas ini? Masya Allah. Iya, itu tadi ingin menjawab keraguan umat, dan ini juga untuk mengisi sisa umur ketika dipanggil Allah masih tetap istiqomah. Nah, selama ini kan saya mengajak orang ke Bank Syariah itu dianggap karena saya pegawai Bank Syariah. Iya, betul. Saya ingin memberitahu kepada masyarakat, saya mengajak ke Bank Syariah itu karena saya seorang muslim. Jadi sekarang antum sudah pensiun masih melakukan. Ini kita buktiin makanya itu. Iya. Jadi saya bekerja sama dengan Bank Syariah? Enggak ada sama sekali, karena memang saya mencintai itu karena saya dapat nikmat. Saya dapat nikmat, saya kenal Islam, saya belajar Islam, saya mengamalkan Islam ketika saya ada di Bank Syariah. Nah, saya nggak mau hilang gitu kan, walaupun saya tidak bekerja lagi, saya ingin dapat nikmat itu terus berlanjut sampai saya dipanggil Allah. Baik, nah ini kita stop sebentar karena sebenarnya saya mau ngajak beliau ini berkuda nih. Oh gitu ya? Ya kan? Nanti kita ngobrol sambil berkuda. Oh, gitu. Ayo Pak. Cobain nih. Siap. Cobain kita bawa kudanya. Naik kuda yuk. Ini Sultan, Pak. Naiknya gimana nih? Kita tuntun ke dalam, nanti dibantu sama Mas Angga. Oh, pakai tangga kan? Pakai iya, ada tangga di dalam. Nanti kita tuntun ke dalam. Sultan, kenalan dulu, Tan. Sultan. Masya Allah. Ini Kupi. Sultan. Ya, kita jalan ya hari ini ya. Oh, Masya Allah. Kita mau jalan ini sama Sultan. Nah, ya. Kita jalan-jalan, Tan ya. اللهم اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Ya, kita akan ngajak Pak Dwiyono muter-muter di sini nih. Di wilayah sini udah bareng, terus kita akan ngobrol-ngobrol membahas tentang Bank Syariah dan tentu hubungannya dengan properti syariah. Kita nunggu beliau. Nah, beliau ada di belakang. Pak, lancar Pak. Lancar. Aman ya? Aman. Ayo. Mana nih kita nih? Ini di mana ini?
Nah, ini kita coba lapangan ini nih, Pak. Oh. Muter-muter di sini. والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Ya. Pak Dwi. Ya, Masya Allah, lah keringetan ya. Keringetan ya. Aduh, insya Allah ini orang berkuda, insya Allah pahala nih, Pak ya. Amin, amin, Insya Allah amin. ya, berkuda ya, sunnah nih. Di atas sultan ini ya. Sultan lagi, data sultan lagi nih. Keren. Insya Allah jadi sultan ini. Sultan kelapa, kebun kelapa. Sultan di Pondok Bambu. Pondok Bambu. Pak, antum cerita dong sedikit perjalanan antum berkarir di perbankan lah. Oh, Di tahun berapa? Ya memang alhamdulillah 0 sampai 18 tahun saya hidup dari hasil riba karena orang tua saya bekerja di tempat riba. Nah, 18 tahun saya mulai berkarir di tempat riba 18 sampai umur 37. Dari usia 18 tahun. Iya, jadi 18. Jadi saya di tempat ribawi itu atau di lumpur riba itu ada 18 tahun 2 bulan. 18 tahun 2 bulan lah. Iya. Jadi kalau umur tuh sampai umur 37 saya masih di lumpur riba. Nah, jadi di umur 37 itu wasilanya buku kecil. Buku apa itu buku? Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Buku itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Judul bukunya itu adalah Kepada Pegawai dan Nasabah Bank Konvensional. Nah, itulah yang menjadi titik balik ya. Ana hijrah. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan dan ana mendoakan saudara saya yang memberikan buku itu karena sampai saat ini saya nggak tahu siapa yang ngasih. Nggak tahu siapa yang ngasih. Iya. Ya, semoga pahalanya terus mengalir. Amin, terus mengalir ya. Ya saya dapat bisa mengetahui dinul Islam, belajar Islam dan masya Allah syariat Islam ini sangat mudah, sangat ringan. Sangat ringan Dan pasti bisa dijalankan. Semua bisa dijalankan dan itu memudahkan adalah Allah, bukan kita. Jadi Allah yang mudahkan sehingga alhamdulillah sampai detik ini saya masih dijaga oleh Allah untuk tetap istiqomah. Nah, antum setelah itu ke bank Syariah. Di Bank Syariah saya 18 tahun 7 bulan. 18 tahun. Jadi lebih 5 bulan loh. Iya, jadi hampir 37 tahun. Ya, 37 tahun ya. Iya, jadi di Syariah tuh lebih 5 bulan. Kalau dia close ya lebih 5 bulan tuh. Jadi Masya Allah, dan ini sisa umur untuk dipanggil Allah dan kita akan menuju Allah ini. Ya, makanya sama-sama, Pak. Ana juga ingin menjawab keraguan umat yang selama ini ketika saya mengajak masyarakat ke Bank Syariah itu karena saya pegawai. Tidak, saya mengajak umat ke Bank Syariah itu karena saya seorang muslim. Ingin semua saudara-saudara saya nanti bertemu di jannah, insya Allah. Amin. 18 tahun antum di Bank Syariah. Ana juga tahu, teman-teman yang lain juga tahu, antum itu begitu semangatnya ngajak orang ke Bank Syariah nih. Nah, sementara bahkan komunitas-komunitas anti riba pun meragukan Bank Syariah. Iya, ya nggak apa-apa. Bahwa di Bank Syariah itu ya masih ada ribanya, masih ada akad-akad yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, apa yang membuat antum begitu terus yakin atau antum telah menemukan yakin bahwa ini Bank Syariah nih gitu. Nah, itulah makanya ketika kita mengenal Islam tuh agama yang benar. Tapi begitu banyak orang Islam nggak yakin dengan Islam. Gimana? Sama, kan ini Islam tuh agama yang benar, agama yang hak. Pasti. Tapi begitu banyak orang Islam belum meyakinin syariat Islamnya itu sendiri. Kan kita bisa lihat di tengah umat, dia Islam tapi ternyata dengar azan nggak ke masjid. Terus atau apa? Terus kita hukumin dia tidak Islam? Enggak. Sama, Bank Syariah itu bank yang benar. Karena saya sudah menemukan ini Bank Konven, ini Bank Syariah, jadi dua posisi. Ini kalau saya lihat makanan, kalau orang yang masih di konven dia biasanya lihat jeruk. Yang selama ini dia makan jeruk itu asem. Jadi ketika lihat dia jeruk, itu pasti asem. Padahal ada jeruk yang manis. Nah, saya pernah di jeruk masem, cari jeruk manis. Jadi ketika orang ngomong ini jeruknya asem, enggak, manis. Karena gua pelakunya langsung, saya yang makannya langsung. Nah. Sama juga kurma itu. Orang yang biasa kurma yang jelek, ya yang sudah mungkin ada pasirnya ini, ketemu kurma sukari. Jadi ada bilang kurma sukari itu menyehatkan tubuh, menguatkan laki-laki gitu loh. Iya, betul. Gitu. Jadi ketika orang sudah nikmat dengan kurma sukari, mereka akan cari kurma. Sama ketika Bank Syariah mereka tahu akad-akad syar'i, mereka nggak mungkin ke konven lagi.
Betul. ketika sudah tahu. Betul. Jadi mereka yang masih tetap di bank ribawi karena dia belum tahu akad-akad itu. Nah, ini masyarakat, terutama kaum muslimin nih, yang kemudian menganggap bahwa bank syariah dengan bank konven itu ya secara praktek ini, Pak. Nah, kalau antum kan sering mengatakan bahwa ya secara hukum katakanlah dari fatwa DSN itu sesuai syariat, kemudian apa yang juga sebagai secara aturan juga sesuai syariat. Nah, Prakteknya juga sesuai syariat. Nah, ini yang orang belum menemukan nih, Pak. Nah, itu dia. Ana mau mengkaitkan karena konteksnya ini kita developer. Ya. Ana mau mengkaitkan dengan properti syariah. Nah. Nah, Masya Allah. sehingga saat ini menjadi perbincangan yang terus alot ya Iya. antara properti syariah yang dengan bank dan properti syariah yang tanpa bank, Oh. gitu kan? Nah, orang nggak mau dengan bank bukan karena secara bisnis, tapi secara syariat kan. Boleh. Artinya gini, kalau dengan perbankan syariah bisa syariah KPR bank syariah, Bisa. KPR rumah, Ya. maka orang-orang akan berpindah ke situ. Masalahnya adalah sampai saat ini apa poin-poin yang sudah dihilangkan Sekarang perlu diberitahu kepada masyarakat. Antum kan meragukan nih, kalau ke bank syariah kurang syariah atau apa yang sudah didapat gitu ya. Ya. Tolong informasikan ke masyarakat apa yang menyebabkan antum masih nggak mau ke bank syariah. Contoh, nanti saya bisa jelasin. Dengan developer dulu kita mulai nih. Oh, Toyib. Kalau dengan developer yang menjadi keraguan itu pertama adalah adanya buyback garanti. Enggak, hilangkan. Karena jual beli nggak ada syarat. Nah, hilangkan ya. Iya. Hilangkan ini. Iya. Oke, kita note nih. Iya, Note. catet. Nggak ada garansi. Anu suka man. Anu semangatnya itu Masya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Iya, iya. Kenapa? Karena Tidak ada. jual beli itu nggak ada yang namanya garansi. Ada syarat. Betul. Gitu loh. Betul. Kecuali kalau antum buat rumahnya nggak bener. Antum jelaskan dikit, Pak. Biar Ya. teman-teman juga yang Jadi, belum paham soal buyback iya. garanti ini. Para developer, Oh. kalau antum jualan ke bank syariah, rumahnya jadinya yang bener. Kalau bener, bank syariah pasti beli. Gak ada garansi di situ. Garansi apa? Emang antum kan minjem uang? Enggak kan? Antum nggak utang uang kan? Enggak. Antum jual rumah ke bank syariah. Nah, bank syariah teliti dulu. Sertifikatnya ada nggak? Betul. IMB-nya ada nggak? Nah, tugas developer Izin-izinnya itu. ada nggak? Nah. Sudah aman semua nggak? Kalau itu sudah semua, bank syariah beli, selesai. Tidak ada itu ya. Nggak ada. Dan Anda pelaku nggak ada itu. Baik, kita Aman kan? Bisa ke bank syariah ya. Nah, antum bisa kita mudahnya Pak. gitu, begitu mudahnya gitu. Mudah, Maksudnya mudah. gitu. Memang syariah itu mudah banget. Iya kan? Kayak Ana nih bangun rumah. Oke. Iya. Ini antum bank syariah. Iya. Datang. Pak Dwi, antum beli di rumah Ana. Antum udah, nih bawa. Nih ambil. Ini Iya. sertifikat, ini AMB, ini. Kalau segala cocok, macam. iya, Kalau betul. sudah. Deal. Oke, antum bayar cash ke Ana. Iya. Ya kan? Itu berarti sama kayak Ana jual handphone loh. Iya. Semudah itu. Iya. Betul sekali. Itu cari teman-teman. Nanti kita akan lanjut buktikan Iya, iya. apakah akan semudah itu. Nah, kedua tentang konsumennya, Pak. Iya. Bagaimana konsumen ini juga kadang kan ketika kita unit ready, kita jual ke bank, selesailah akad-akadnya tanpa ada persoalan asuransi dan lain-lain. Iya, iya, iya. Nah, kemudian tidak ada baik garansi seperti Iya, yang iya. juga bilang. Kemudian akad antara bank dan konsumen ini juga kita sebagai developer juga Nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Nggak ada. Sebenarnya kita bertanggung jawab nggak sih ketika itu Nggak. terjadi sesuatu? Enggak. Nah, cuman persoalannya kan secara moral bahwa ketika akad perbankan syariah dengan konsumennya adalah pinjaman, Enggak, bukan jual pinjaman beli. loh. Nah, Bukan ini kan pinjaman. kita sebagai Bukan orang pinjaman. bukan pinjaman. Bukan. Konsumen dengan bank Itu jual beli. jual beli. Bagaimana prosesnya? Nah, jual belinya bank itu harus punya milik barang duluan. Bank harus punya barang duluan. Artinya bank punya rumah dulu. Setelah bank punya rumah baru dia jual ke nasabahnya. Ya, dia jual kemudian nasabah akan cicil. Iya. Nah, cuman persoalannya kan yang sering terjadi ketika pertama persoalan denda, keterlambatan Denda nggak ada. terhadap Denda cicilan, nggak ada. nggak ada denda. Nggak ada. Persoalan asuransi. Asuransi itu mitigasi risiko. Ketika antum berpaham asuransi itu nggak benar, paham antum laporin. Anda pahamnya nggak benar asuransi.
Iya. Tapi jangan maksa orang yang boleh pakai asuransi, gitu loh. Jadi antum sendiri ada nggak Pak? Jadi ngomong sama Bank Syariah, antum minta custom. Nah caranya, iya. itu kan mitigasi resiko, itu untuk jaminan. Nah antum kasih, ini jaminan gua lebih kok, gitu. Kalau terjadi apa-apa, ini ahli waris saya juga ikut akan bisa melanjutkan atau menyelesaikannya langsung. Selesai. Baik, ini menarik nih. Tapi akan lebih cocok lagi jika mungkin setelah ini, kalau ada memungkinkan kita akan coba Ya boleh. tes, Pak. Iya. Gimana? Boleh, Iya boleh. kan? Kita Boleh. tes, kita bawa produknya. Iya. Ini rumah nih, ini Iya. project nih, gitu Iya. kan? Kita kemudian kita tes bawa konsumennya Iya. agar akan ini, karena memang ini kebutuhan umat, Pak. Iya. Apa yang sebenarnya antum sekarang gaungkan sama dengan kita nih posisinya developer. Pengen kita umat ini segera punya rumah, kemudian Iya. transaksinya benar, halal. Karena memang kan kalau properti syariah kalau tanpa bank mereka mungkin keberatan dengan cicilan yang besar karena pendek terminnya atau DP-nya. Ini kan bisa 15 sampai 20 Ini kan tahun. bisa 20 tahun. Iya. Nah, tapi kan tidak ada nilai tawar terhadap syariat, Pak. Ketika dengan perbankan itu dia tidak bisa syariat, maka orang kan akhirnya mundur, Pak. Makanya antum makanya ketika kita perlu antum paham buktiin nih. syariah, jaga syariah. Ya, nah itu kita perlu buktikan, kita tunjukkan. Siap. Nah, siap ya, Pak ya? Siap. Insya Allah ya. Siap. Nah, nih. Kita lanjut ke cerita tentang komunitas. Ana pertama kali dapat brosur ini, Pak Dwi, bisa aja ada aja di komunitas Masyarakat pencinta Bank Syariah. Nah, kan nyeletoknya kan gini, wah ini Pak Dwi ini di endorse sama BSI atau bank apa nih kayak gini. Ada di Ini endorse Allah. sampai kata cinta soalnya. Nah. Kalau cinta ini kan lain nih. Cinta itu tidak harus iya loh. Cinta itu bisa mengkritik. Itu orang sayang. Antum cerita sedikit Pak tentang komunitas ini. Perjalanannya bagaimana antum memulainya? Jadi memang setelah saya nggak bekerja lagi, satu saat ada saudara saya telepon ketika dia berhubungan Bank Syariah. Ternyata Bank Syariahnya menyulitkan dia, ini dia. Nah dia minta, Pak Dwi tolong dong, antum kan sekarang udah nggak kerja lagi, buat dong komunitasnya. Bahwa ada juga yang masih tetap membela gitu. Yeah. Dianggap mereka berpikir ketika saya bekerja itu membela Bank Syariah. Padahal saya tuh bekerja itu untuk mengajak umat jalani syariat. Bukan karena saya bekerja di banknya. Yeah. Tapi Masya Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita yang sehingga ada hadirnya Bank Syariah, itu perjuangan orang tua kita tuh luar biasa. Nah saya sebagai anak cucunya itu ingin menjaga kebaikan orang tua itu gitu loh. Karena baik di undang-undang maupun di fatwa, peraturan, itu semua merujuk untuk keuntungan umat. Ya, seperti poin yang Anda bilang tadi Pak, di fatwa, di undang-undang itu kepada kebaikan. Iya. Tapi Dan yang selalu itu ditanyakan bisa orang Ana adalah amalkan. prakteknya Bisa ini Ana loh. praktekkan. Gitu. Ana bisa praktekkan itu. Makanya banyak masyarakat yakin itu. Jadi kemana-mana, walaupun saya nggak bekerja ini, masih begitu banyak masyarakat ingin bertemu. Ana kenalkan ke Bank Syariah. Yang paling penting antum ketika ada melihat Bank Syariah yang tidak sesuai dengan pemahaman antum, jangan antum hukumi Bank Syariahnya. Ajak diskusi. Nah diskusinya jangan CS, ajak yang lebih tinggi gitu loh. Iya kan? Ya, ya. Nah kalau enggak tuh kita ke kantor pusat, bisa ketemu Dewan Pengawas Syariahnya, bisa ketemu dengan komisarisnya. Itu kan para pengawas-pengawas semua. Betul. Nah, dialog di sana. Nggak selesai di situ kita ke DSN. Betul. Nggak selesai kita ke DPR. Itu bisa kita jadwalkan tuh. Oh, bisa dong. Bisa. Iya. Nah, ini Pak, pertanyaannya, segitu panjangnya antum di perbankan, kemudian juga separuh hidup juga antum di perbankan, kemudian di Bank Syariah begitu lama, 18 tahun lebih. Iya, makanya Antum kenapa nggak berpikir, ini Bank Syariah tuh capek lah ngurusin membuatnya syariah, bikin aja deh sendiri yang di luar itu gitu. nah, Ada nggak? itu pemikiran yang instan. Ya kan? Bahwa syariat itu memang harus diperjuangkan. Rasul itu gak gampang untuk meyakinkan umat. 13 tahun dia di Mekah, 10 tahun dia di Madinah. Di Madinah baru ngomong muamalah. Jadi awal 13 tahun itu tauhid. Nah makanya kalau di Bank Syariah, kalau langsung ketemu masyarakat kita ngomong produk, selesai nggak jadi. Jadi awal kita ke masyarakat itu menyampaikan kenapa kita harus ke Bank Syariah.
Bawakan dengan akidah. Rezeki kita sudah dijamin Allah. Rezeki tidak tertukar. Rezeki mencari kita. Betul. Nah, itu ketika betul. tahu itu, maka ketika ke bank syariah dia tidak nanya murah atau mahal. Yang ditanya nih akadnya nih halal atau haram. Itu perbedaan. Tadi pagi saya sudah bawa itu ke masjid. Masya Allah. Harus dirubah paradigmanya terlebih dahulu. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa begitu kekeh membuat bank ini lembaga ya. Kita bicara lembaga bahwa syariah ini kita jalan hidup yang kita harus jalani. Tapi ketika kita bicara lembaga, kenapa antum begitu semangatnya untuk lembaga perbankan ini dibuat syariah? Sementara begitu capeknya orang bertahun-tahun, antum juga merasakan bahwa masyarakat juga tidak mudah untuk menerima itu. Kenapa tidak mungkin ada opsi lain gitu, Pak? Apa itu? Artinya ya tidak lembaga perbankannya, antum dirikan apa gitu yang itu orang yang tidak perlu dengan sistem perbankan yang mungkin orang udah riba dari induknya kalau bahasa orang itu. Enggak. Kita ini kalau mau kejar itu, Rasul udah kasih tahu, kita ini maling tidak di akhir zaman ini kena debu riba. Tapi kita bagaimana menjaga transaksi kita, kegiatan kita, akad kita terlepas dari yang dilarang oleh syariat. Nah, itu dengan apa? Ilmu. Banyak sekali orang yang membenci bank syariah, mereka nggak memahami. Nggak memahami transaksinya, nggak memahami kegiatannya, nggak memahami akadnya. Kalau mereka paham, bisa diajak bicara. Karena di bank syariah juga orang-orang yang ahli juga banyak. Dewan syariah juga banyak loh. Mereka berbeda-beda tapi bisa mengayomi, bisa mengakomodir. Nah, alhamdulillah kemarin ketika saya bersama Aksindo ketemu dengan komutnya BSI, beliau katakan siap custom. Apa yang antum inginkan sepanjang tidak melanggar. Supaya tidak melanggar. Nah, ini kita kan kadang-kadang belum ketemu sudah menghukumi. Ya, betul. Tapi maksud saya, sekarang kan masyarakat awam itu tidak mengerti soal akad, Pak. Nah, ya, itulah makanya anak hadir. Kebanyakan kan ya orang yang penting kalau para yang mereka rujuk, misalkan siapa, apakah ustadz segala macam mengatakan bang syariah belum syariah, ya udah mereka ikut. Padahal mereka selalu dengerin, nggak boleh taklid buta. Gitu. Jadi tapi kenapa pas begini dia taklid buta? Kan ini hati-hati, karena apa? Beliau melanggar satu ayat Al-Quran. Asap ayat 2 dan 3 itu. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang, jangan kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sungguh dibenci di sisi Allah apa yang kita katakan nggak kita kerjain. Nah, makanya anak enak ngomong ini, semua yang anak ucapin anak kerjain. Antum udah menjalani. Antum praktisi. Nah. Dan saya menjaga syariat ini dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua merujuk kepada Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh para sahabat. Amin. Insya Allah kita semua begitu. Insya Allah. Amin. Nah, makanya antum nggak boleh lagi punya rekening di bank konven. Oh, anak udah nggak punya, udah lama. Itu udah harus. Nggak punya. Jalan dulu kita, Pak. Siap. Apa itu siap? Siap adalah syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Nah, itu tuh. Anak nemunya beliau tuh itu. Nemu aja. Gitu. Syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Panjangannya. Karena kita nggak boleh ragu. Ya Al-Quran kabarkan zalikal kitabul la raiba fi. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Ya, tidak ada keraguan. Insyaallah. Nah, pasti. Mudah-mudahan ya, karena Quran yang ngabarkan ya, riba itu haram. Jual beli itu halal. Ayo kita jalan. Jalan. Ayo. Ya, tadi udah lari-larian di sini. Pak Dwi juga luar biasa, masya Allah beliau berkudanya lancar banget, aman-aman, anteng-anteng. Sekarang kita akan ngobrol lagi tapi sambil jalan ya, sambil kita tuntun kudanya, insya Allah. Dan Kupi luar biasa, makasih Kupi. Ya Sultan, sehat, kita turun ya, syukran ya, udah bantu. Bismillah. Ya, kita baik sangka aja dulu. Betul. Ya, jadi kalau yang selama ini ya tinggalin lah. Bang Syariah itu insya Allah membantu umat. Itu yang paling penting. Kalau ada yang belum sempurna, ya kita sempurnakan. Ada yang belum pas, kita paskan gitu. Ada kemaslahatan lebih besar yang kita kejar ya. Karena semua yang biasa dilakukan para masyarakat untuk perbankan ribawi kan selama sudah lakukan. Itu semua bisa dilakukan di Bank Syariah kok. Nah, dan ini Pak,
tips dari antum nih, kan teman-teman juga dengan dakwah syariah, dakwah anti riba yang makin gencar. Tips dari antum yang sering juga banyak ditanyakan orang adalah ketika dia mengenal riba, mau berhenti dari situ, tapi masih ada pinjaman di bank konvensional, Ya selesaikan kemudian aja. ada bunganya segala macam yang mereka nggak sanggup, pengen hutang pokoknya aja Ya. yang dibayar misalkan. Itu mungkin nggak tuh ada? Ya itu tips dengan dari antum? bawakan fatwa MUI bahwa bunga itu sudah tidak dibolehkan. Nah, ada yang disetujuin, ada yang enggak. Tinggal ikhtiar kita aja. Ikhtiar ke bank konvensionalnya, Iya, bicara. ngomongnya tuh baik-baik. Iya, Jangan kita langsung ingin menghukumin mereka gitu loh. iya benar. Nah, itu kan bisa jadi dakwah. Nah, kita kan berharap bank konven itu bisa mengkonversi jadi bank syariah Amin. gitu. Masya Allah. Salah, alhamdulillah ya Pak. Ya. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Antum fisik antum luar biasa ya, Pak. Bener. Ada sultan. Masih kuat juga. Masih kuat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan bisa manfaat Pak. Amin, amin, amin. Dan ya semakin menyebarlah dakwah syariah di Indonesia. Amin, Ya bank syariah juga mudah-mudahan terus berbenah ya. Amin, amin, amin. Terus berbenah dan kita juga ya seperti yang antum bilang tadi berbaik sangka. Iya, itu yang penting. Ya, terakhir dari antum Pak, sebagai catatan tengah untuk teman-teman semua terkait perbankan syariah, baik pun terkait properti syariah, KPR syariah, dan ya semua gerakan apa yang telah kita lakukan sampai hari ini. Tafadhol Pak. Ya, Toyib ya, sahabat Adi Tobing ya, dan juga para pemirsa yang selalu hadir di YouTube ya, juga AMDK Al Jambi ya, insya Allah apapun yang tadi sudah diperbincangkan, insya Allah ini memberikan inspirasi ya kepada kita semua. Untuk sebagai seorang muslim, pertama ada sudah pilihan yang terbaik, ada bank syariah. Jadi apapun selama ini yang biasa kita lakukan di perbankan ribawi, itu semua bisa ke bank syariah sepanjang dihalalkan dalam Islam. Nah, ketika antum sekalian menemukan fakta di lapangan ada yang mungkin tidak sepaham, tidak sepemahaman antum, bisa didiskusikan. Karena Masya Allah praktisi bank syariah itu siap untuk diajak berdialog. Tapi itu tadi dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah, tidak menghakimi. Mudah-mudahan dengan cara begitu kita sama-sama memperbaiki, sama-sama memperjuangkan. Karena ini hasil karya orang tua kita. Maka kita sebagai anak cucu ini harus bisa mempertahankan kebaikan ini. Karena Masya Allah ketika saya sudah tahu baik di undang-undangnya, di fatwanya, di aturan OJK maupun aturan bank syariahnya, semua mengajak kepada kemaslahatan umat. Jadi kalau ada yang belum sempurna wajar karena kita manusia. Kita tempatnya salah, tempatnya hilaf. Itu Rasul yang kabarkan. Ya, kullu ibnu Adam khata wa khairul khatai tawabuna. Maka itu kalau kita ada yang salah segera tobat. Makanya saya dengan senang hati ketika antum kritik, ketika antum tegur, anak ingin berubah. Tolong tegurnya dasarnya Quran, dasarnya hadis yang dipahami sahabat, bukan katanya. Insya Allah ini akan bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, dan ini bisa menjadi wasilah kita untuk dipertemukan Allah di jannah. Insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, demikian kita lanjut pulang. Udah sambil bawa jalan, udah keringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به